Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di dalam video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang landasan psikologi dalam pendidikan. Sebelumnya, saya di sini sebagai moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Rafli Yulianto dengan MPM 50. Lalu saya sendiri Vena Andiana dengan MPM 47. Lalu, yang terakhir ada Agil Setiawan dengan MPM 83. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu pengertian psikologi. Sebelumnya, psikologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian psikologi itu sendiri, dan yang kedua, pengertian psikologi dalam pendidikan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani psychology, yang merupakan gabungan dari psyche dan logos. Psyche berarti jiwa dan logos adalah berarti ilmu. Dan ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Singgi Dirga Gunarsa. Beliau menjelaskan psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Selanjutnya, ada Plato dan Aristoteles. Mereka menjelaskan psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta proses sampai akhir. John B. Watson. Psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku tampak atau lahiriah dengan menggunakan metode observasi yang objektif terhadap rangsangan dan jawaban atau respon. Wilhelm Wundt. Psikologi merupakan ilmu yang berasal dari pengalaman diri manusia, seperti panca indera, pikiran, merasa atau feeling, dan kehendak. Woodward dan Marquis. Mereka menjelaskan psikologi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas individu sejak dalam kandungan hingga sampai meninggal dunia. Hilgern menjelaskan psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah manusia dan hewan. Berarti psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia baik secara individu maupun dalam hubungan dengan lingkungannya. Pengertian psikologi dalam pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia di dalam dunia pendidikan, yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan keefisienan dan di dalam dunia pendidikan. Yang pertama, menurut Witherington, psikologi pendidikan merupakan suatu studi sistematis dengan proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, menurut Sumandi Suryabrata, psikologi pendidikan merupakan suatu pengetahuan psikologi tentang peserta didik di dalam situasi pendidikan. Selanjutnya, menurut Eliot, psikologi pendidikan adalah penerapan teori-teori psikologi untuk mempelajari perkembangan, belajar, motivasi, pengajaran, dan permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, menurut Muhibin Syah, psikologi pendidikan merupakan disiplin psikologi yang mempelajari masalah psikologi yang terjadi di dunia pendidikan. Yang terakhir, menurut Tardif, psikologi pendidikan merupakan suatu bidang studi yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan mengenai perilaku manusia dalam dunia pendidikan. Jadi, itulah pengertian tentang psikologi dan psikologi dalam pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Agil. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Menurut Abdul Hadis Trijoko 2014, ada 3 elemen yang menjadi pusat perhatian dalam pendidikan, yang juga menjadi ruang lingkup kajian para ahli psikologi pendidikan dan guru-guru. Yang pertama ada anak didik. Anak didik dapat memperoleh keterampilan tertentu seperti keterampilan dalam berbicara, berdiskusi, bergaul, dan berteman. Yang kedua ada proses belajar. Proses belajar ini diharapkan dapat meningkatkan proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Yang ketiga ada situasi belajar.
adanya perubahan dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai hasil dari proses pendidikan. Psikologi pendidikan. Yang pertama ada kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Kajian psikologi pendidikan dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum pendidikan terutama berkenaan dengan pemahaman aspek-aspek perilaku dalam konteks belajar mengajar. Terlepas dari berbagai aliran psikologis yang mewarnai pendidikan, pada intinya kajian psikologis ini memberikan perhatian terhadap bagaimana input, proses, dan output pendidikan dapat berjalan dengan tidak mengabaikan aspek perilaku dan kepribadian peserta didik. Kurikulum pendidikan seyogyanya mampu menyediakan kesempatan kepada setiap individu untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, baik di dalam hal subject matter maupun metode penyampaiannya. Dan yang kedua, ada kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Di samping itu, kajian psikologi pendidikan telah melahirkan pula sejumlah prinsip-prinsip yang melandasi kegiatan pembelajaran. Menurut Daeng Sudirwo, mengetengahkan beberapa prinsip dalam belajar, yakni yang pertama ada agar seseorang benar-benar belajar, ia harus mempunyai suatu tujuan. Yang kedua, tujuan itu harus timbul dari diri sendiri atau berhubungan dengan kebutuhan hidupnya dan bukan karena dipaksakan oleh orang lain. Yang ketiga adalah peran psikologi terhadap sistem penilaian. Penilaian pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan guna memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan. Secara umum, perkembangan kehidupan anak dapat dibagi ke dalam periodisasi sebagai berikut. Yang pertama, anak bayi dari umur 0 sampai 1 tahun. Periode ini mempunyai makna mempertahankan hidup. Yang kedua, periode kanak-kanak 3 sampai 5 tahun, yaitu usia prasekolah sebagai periode peralihan dari masa bayi ke usia anak sekolah. Yang ketiga, anak sekolah 6 sampai 12 tahun. Periode ini sebagian besar waktu dipergunakan untuk pengembangan pengetahuan intelektualnya. Yang keempat, masa remaja 12 sampai 18 tahun. Pada periode ini, anak mempunyai minat terhadap hal-hal kemasyarakatan dan senang dalam ikatan organisasi. Selanjutnya, 4. Teori belajar dalam pedagogik. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik memiliki arti teori belajar melalui tingkah laku. Yang kedua, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada pentingnya proses belajar daripada hasil belajarnya. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme meyakini bahwa proses pembentuk konstruksi pengetahuan berasal dari anak didik itu sendiri. Yang keempat, teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik meyakini perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Baiklah, materi yang saya sampaikan sampai sini saja.